Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita berjumpa lagi di bab sistem persamaan linier 3 variabel. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut materi yang kemarin ya. Di penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Kemarin kan kita sudah belajar di penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi dan menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi. Tolong materinya disimak dengan baik-baik ya, agar mudah untuk dipahami. Seperti biasa sebelum menginjak isi ini ya, isi penjelasan ini ya, bahwa penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, entah itu menggunakan metode substitusi, menggunakan metode eliminasi, menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi, maupun menggunakan metode determinan, itu akan menghasilkan penyelesaian yang sama. Kita tinggal menggunakan metode yang mana untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel tersebut. Kita coba masuk ke materi ke metode eliminasi. Dalam menggunakan metode eliminasi, langkah-langkah yang digunakan, yang pertama, eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu variabelnya X atau Y atau Z ya pada kedua persamaan itu sama. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh sistem persamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linier 2 variabel yang diperoleh pada langkah B dengan metode eliminasi. Dan yang keempat, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Untuk memahami metode eliminasi, kita langsung saja ke contoh soal. Dengan menggunakan metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel berikut. Ya, sistem persamaan linier 3 variabel SPLTV. Nah, seperti biasa, yang atas ini persamaan pertama, yang bawahnya itu persamaan kedua, dan bawahnya lagi itu persamaan ketiga. Karena kita menggunakan metode eliminasi, ya, yang pertama ya, entah kita harus mencari eliminasi variabel yang akan kita hilangkan. Eliminasi itu menghilangkan ya. Di sini yang pertama kita menghilangkan atau eliminasi variabel Z dari boleh kita menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Yang persamaan 1, 3X plus 2Y tambah 3Z sama dengan 19. Yang persamaan 2, 4X plus 3Y plus 3Z sama dengan 22. Karena kita mengeliminasi variabel Z ya, berarti kita lihat variabel Z-nya dulu. Di sini yang persamaan 1 variabel Z-nya itu 3. Yang persamaan 2 variabel Z-nya itu juga 3.
3. Untuk mengeliminasi ya syaratnya itu apa? Koefisien dari Z-nya itu harus sama. Yang persamaan 1 sudah 3, yang persamaan 2 kedua juga 3. Kita boleh langsung mengeliminasi juga boleh. Atau dengan mengalihkan 1, di sini kalikan 1 juga boleh. Ya. Tapi di sini saya tulis kalikan 1 ya. Karena ini adalah pengetahuan awal kalian. Yang persamaan 1 dikali 1 sehingga menjadi 3x tambah 2y tambah 3z sama dengan 19. Ya, dan yang persamaan 2 juga kita kalikan 1. Sehingga menjadi 4x plus 3y tambah 3z sama dengan 22. Kenapa kok dikalikan 1? Ya, karena di sini koefisien variabel Z-nya itu sudah sama. Kemudian kita kurangkan. Kenapa kok dikurangi kok bukan ditambah? Karena apa? Di sini 3Z-nya positif, di sini 3Z-nya positif. Karena kita menghilangkan Z-nya yang bervariabel Z, ya, otomatis kita harus mengurangkan. Sehingga menjadi 3x kurangi 4x negatif x. 2y dikurangi 3y negatif y. 3z kurangi 3z ini sama dengan 0. 19 kurangi 22 negatif 3. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 jika dikurangi menjadi hasilnya negatif x dikurangi y sama dengan negatif 3. Negatif x dikurangi y sama dengan negatif 3. Ini kita beri persamaan 4. Kemudian kita eliminasi variabel z lagi dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 3x plus 2y ditambah 3z sama dengan 19. Persamaan ketiganya x tambah y ditambah 2z sama dengan 11. Karena di sini kita mengeliminasi variabel z, di mana variabel z di persamaan 1 3z, variabel z koefisien di persamaan 3 itu 2. Ya. Karena koefisien dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini tidak sama, maka kita harus menyamakan dulu. Di sini 3, di sini 2 koefisiennya. Maka kita harus yang persamaan 1 harus dikalikan 2, yang persamaan 2 harus dikalikan 3. Sehingga menjadi persamaan 1 itu kalau dikalikan 2 menjadi 6x ditambah 4y ditambah 6z sama dengan 38. Karena persamaan 2 dikalikan 3 ya. Di sini menjadi 3x plus 3y tambah 6z sama dengan 33. Ya. Kan di sini yang persamaan 1 kalikan 2 berarti 3x kali 2 6x. 2y kali 2 4y. 3z kali 2 6z. 19 kali 2 38. Ya, begitu juga yang persamaan 2. Karena kita sudah menyamakan koefisien variabel z dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita tinggal mengeliminasi saja, yaitu dengan mengurangi. Karena persamaan 1 positif, persamaan 2 yang variabel z-nya itu juga positif, sehingga kita menggunakan kurang, tanda kurang di sini. 6x kurangi 3x, 3x. 4y kurangi 3y, y. 6z kurangi 6z, 0. 38 kurangi 33, 5. Ya. 3x tambah y sama dengan 5. Ini kita sebut sebagai persamaan 5. Kemudian kita eliminasi variabel y, boleh ya. Menggunakan variabel y dulu boleh. Dimana kalau
kita mengeliminasi variabel Y ini dari persamaan 4 dan 5. Di mana persamaan 4-nya yang ini? Persamaan 5 ya. Persamaan 5 itu yang ini ya. Sehingga karena kita menghilangkan variabel Y di persamaan 4 dan persamaan 5, karena koefisien dari Y persamaan 4 dan 5 ini sama, ya sama-sama 1 koefisiennya ya. Di sini negatif, di sini positif, kita hilangkan variabel Y-nya, maka kita menggunakan tanda positif karena kita menghilangkan variabel Y, sehingga menjadi negatif X tambah 3X menjadi 2X, negatif Y tambah Y 0, negatif 3 ditambah 5 2. 2X sama dengan 2, berarti X-nya itu sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Kemudian karena kita X-nya sudah ketemu, kita mencari nilai Y, yaitu mengeliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Min negatif X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Yang persamaan 4, yang kepersamaan 5, 3X tambah Y sama dengan 5. Yang persamaan 4 ini kita karena mengeliminasi variabel X, maka di sini koefisiennya kan negatif 1, di sini koefisiennya 3. Karena kita tujuannya menghilangkan atau mengeliminasi variabel X, maka persamaan satunya ini harus dikalikan 3. Yang persamaan 4-nya ini harus dikalikan 3. Yang persamaan 5-nya ini dikalikan 1. Persamaan 4 dikalikan 3 berarti menjadi negatif 3X kurangi 3Y sama dengan negatif 9. Persamaan 5 dikalikan 1, maka ya tetap 3X tambah Y sama dengan 5. Karena tujuan kita menghilangkan variabel X atau eliminasi variabel X, nah, di sini kita lihat, di sini yang atas negatif 3X, yang bawah 3X, positif 3X ya. Karena kita menghilangkan, maka ini kita harus menggunakan penjumlahan. Negatif 3X ditambah 3X 0. Negatif 3Y ditambah Y negatif 2Y. Negatif 9 tambah 5 negatif 4. Negatif 2Y sama dengan negatif 4, maka Y-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Jadi Y-nya itu sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Lanjut. Karena nilai X dan Y sudah ketemu, ya, kemudian kita mencari variabel nilai dari variabel Z. Sebelum kita mencari variabel Z-nya, ya, kita mencari dulu persamaan yang nantinya akan ketemu nilai Z-nya itu berapa. Nah, dan di sini variabel Z-nya itu kita harus apa? Mengeliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19. Persamaan 2, 4X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 22. Karena di sini kita mengeliminasi variabel Y, maka kita harus menyamakan koefisiennya. Yang persamaan 1 harus kita kalikan 3, yang persamaan 2 harus kita kalikan 2. Sehingga yang persamaan 1 menjadi 9X tambah 6Y tambah 9Z sama dengan 57. Yang persamaan 2 menjadi 8X tambah 6Y tambah 6Z sama dengan 44. Di sini yang mengandung variabel Y ini positif, yang bawahnya ini juga positif, maka kita menggunakan kurang. 9X kurangi 8X, X, 6Y kurang 6Y, 0, 9Z kurangi 6Z, 3Z,
57 kurangi 44, 13 ya. X tambah 3Z sama dengan 13, ini kita sebut sebagai persamaan 6. Kita kemudian eliminasi variabel Y lagi ya, dari persamaan 1 dan 3. 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19. Untuk persamaan 1, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 11. Ini persamaan 3. Karena kita mengeliminasi variabel Y di persamaan 1 dan persamaan 3 ini koefisiennya tidak sama, ya, maka yang persamaan 1 kita kalikan 1, yang persamaan 3 kita kalikan 2. Dengan tujuan apa? Koefisiennya itu harus sama ya. Perlu diingat-ingat ya. Caranya itu sama ya dari awal untuk mengeliminasi variabel. Yang persamaan 1 itu menjadi 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19. Yang persamaan 2 menjadi 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 22. Kemudian karena di sini yang mengandung variabel Y-nya positif semua, maka kita kurangi. 3X kurangi 2X sama dengan X, 2Y kurangi 2Y sama dengan 0, 3Y kurangi 3Z kurangi 4Z negatif 1Z atau negatif Z saja. Sama dengan 19 kurangi 22 negatif 3. Dari X kurangi Z sama dengan negatif 3 ini kita sebut sebagai persamaan 7. Nah, dari sini kita sudah menuju ke tujuannya, yaitu mencari nilai Z, ya, yaitu dengan mengeliminasi variabel X dari persamaan 6 dan persamaan 7. X tambah 3Z sama dengan 13, X kurangi Z sama dengan negatif 3. Karena kita mengeliminasi variabel X, ya dimana yang persamaan 6-nya itu yang mengandung variabel X-nya positif, yang persamaan 7 juga positif. Jadi kita menggunakan kurang. X kurangi X 4, X kurangi X sama dengan 0. 3Z kurangi negatif Z ini menjadi 4Z ya. Negatif kurangi lagi, dikurangi lagi, maka positif ya, menjadi 3Z tambah Z menjadi 4Z sama dengan 13 kurangi negatif 3 ya, maka menjadi positif. 13 tambah 3 16. 4Z sama dengan 16, maka Z-nya sama dengan 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 4. X-nya ini 1 ya, dari sini. Ini kan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 4. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Kurung kurawal dulu, kemudian kurung biasa 1, 2, 4. Yang ini artinya apa? X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 4. Kemudian ditutup kurung biasa, kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal. Karena di sini apa? Himpunan penyelesaian. Pasti kalau himpunan penyelesaian itu harus ada kurung kurawal. Paham ya? Kalau tidak paham bisa tanya di grup WA. Kemudian kita menyelesaikan SPLTV menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Ya, maaf ya, di sini seharusnya angka 3, di sini angka 2. Saya salah memasukkan huruf.
Dalam penyelesaian metode gabungan eliminasi dan substitusi, langkah-langkah yang digunakan. Yang pertama, eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu variabelnya, X atau Y atau Z, itu pada kedua persamaan sama. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah B dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi sehingga diperoleh nilai dua buah variabel. Yang langkah D, substitusi nilai dua buah variabel yang diperoleh pada langkah C ke salah satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Langkah yang E, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Untuk memahami metode gabungan eliminasi dan substitusi, kita coba lihat di contoh soal berikut. Dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel berikut. Ya, persamaan satunya 2x tambah y kurang z sama dengan 0, kemudian x kurang 2y tambah z sama dengan negatif 7, dan yang persamaan terakhir ini x tambah 4y tambah z sama dengan 17. Penyelesaiannya, ya, kita cari persamaan yang mudah dulu, ya. Di sini kita harus mengeliminasi variabel z dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 2x tambah y kurangi z sama dengan 0. Persamaan 2-nya x kurangi 2y tambah z sama dengan negatif 7. Karena kita mengeliminasi variabel z, di mana variabel z di persamaan 1 ini negatif, ya, dan yang di persamaan 2 ini positif, maka kita harus jumlahkan agar variabel z-nya ini nanti tereliminasi. Ya, seperti biasa sebelum mengeliminasi, kita lihat koefisiennya dulu. Koefisien dari z di persamaan 1 dan koefisien z di persamaan 2. Karena di sini sama, ya, variabelnya sama, maka kita tinggal mengeliminasi saja, ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2. Karena di persamaan 1 yang tadi sudah saya katakan ini negatif dan yang kedua ini positif, maka kita jumlahkan. 2x tambah x 3x, y ditambah negatif 2y negatif y, negatif z tambah z 0, 0 ditambah negatif 7 negatif 7, ya, sehingga menjadi 3x kurangi y sama dengan negatif 7. Dari 3x kurang y sama dengan negatif 7 ini kita sebut sebagai persamaan 4. Kemudian kita eliminasi z lagi dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya 2x tambah y kurang z sama dengan 0. Persamaan 3-nya x tambah 4y tambah z sama dengan 17. Kita eliminasi variabel z karena koefisiennya di persamaan 1 dan 3 ini sama. Tinggal kita eliminasi saja. Di persamaan 1 ini sudah, di persamaan 1 ini negatif, persamaan 2 positif, jadi kita jumlahkan. 2x tambah x 3x, ya, 2x tambah x sama dengan 3x, y tambah 4y 5y, negatif z tambah z 0, 0 tambah 17 17. Jadi dari 3x tambah 5y sama dengan 17 kita sebut sebagai persamaan 5.
Kemudian kita eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 3x kurangi y sama dengan negatif 7. Persamaan 5 3x tambah 5y sama dengan 17. Karena koefisien di persamaan 4 dan 5 ini sama, ya, tandanya di persamaan 4 dan 5 ini sama. Kalau tandanya sama, maka kita kurangi. 3x kurangi 3x 0, negatif y kurangi 5y negatif 6y, negatif 7 tambah 17 negatif 24. Jadi y-nya sama dengan berapa? Negatif 24 dikurangi negatif 6. Maaf, saya ulangi. Y sama dengan negatif 24 dibagi negatif 6. Sehingga y-nya sama dengan 4. Nah, bedanya di sini kan menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Karena di sini y-nya sudah ketemu, bisa kita substitusikan y-nya sama dengan berapa itu ke persamaan lain, ya. Karena di sini y-nya sama dengan 4, maka kita substitusikan y sama dengan 4 ke dalam persamaan 4. Boleh. Persamaan 5 juga boleh. Tapi di sini kita menggunakan persamaan 4. Persamaan 4 kan 3x kurang y sama dengan negatif 7. Ya, kita substitusikan y-nya sama dengan 4 di persamaan 4 ini. Menjadi 3x kurangi y-nya berapa? 4. Berarti 3x kurangi 4 sama dengan negatif 7. 3x, ya. Ini negatif 4-nya yang semula di ruas kiri harus kita pindah ke ruas kanan, ya. Kan menjadi 3x sama dengan 7. Negatif 7 ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena di sini yang semulanya itu negatif 4, di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Ya, menjadi negatif 7 tambah 4, negatif 3. Jadi x-nya sama dengan berapa? Negatif 3 dibagi 3. X-nya ketemu sama dengan negatif 1. Kemudian karena kita di sini ketemu x-nya sama dengan negatif 1 dan y ini sama dengan 4, ya. Maka ini kita substitusikan ke persamaan semula. Maksudnya persamaan semula itu yang ini. Yang ada di pertanyaan, ya. Boleh kita menggunakan yang persamaan 1, boleh kita nanti masukkan ke persamaan 2, atau kita masukkan ke persamaan 3. Di sini kita masukkan ke persamaan 1 saja, ya. Sehingga menjadi, karena persamaan satunya 2x tambah y kurang z sama dengan 0, kita masukkan saja x-nya sama dengan negatif 1. Jadi 2 dikali negatif 1, ya. X-nya ini diganti negatif 1. Tambah y-nya itu sama dengan 4. Kita gantikan y-nya sama dengan 4. Negatif z, karena kita belum ketemu, ya. Yang z-nya ini, jadi tetap negatif z sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. 2 kali negatif 1, negatif 2. 4-nya tetap dikurangi z, ya, tetap sama dengan 0. Negatif 2 ditambah 4, 2. Dikurangi z sama dengan 0. Jadi z-nya ketemu berapa? Sama dengan 2, ya. 2, ya. Z-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 4, 2. Negatif 1 ini adalah nilai dari x, 4 ini dari nilai y, dan 2 ini dari nilai z. Ya. Karena di sini himpunan penyelesaian, maka harus
ada tanda kurung kurawal ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di grup WA ya. Jangan malu-malu. Kalau tidak paham, silahkan putar berulang-ulang video ini ya. Karena saya yakin kalau hanya sekilas menyimak saja akan kesulitan. Kalau disimak berulang kali dengan memutar video berulang kali akan paham dengan baik. Tetap semangat dalam belajar. Dalam menyelesaikan matematika saya beri tips perbanyak latihan soal ya. Soal-soal yang ada di LKS itu silahkan dikerjakan ya. Karena matematika kalau hanya menyimak saja tanpa dengan berlatih mengerjakan soal akan kesulitan. Karena kemampuan dalam setiap orang itu berbeda-beda. Hanya ada yang menyimak sekilas saja paham. Ada yang harus menyimak berkali-kali. Ya. Itu pesan saya, tetap semangat dalam belajar. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kali ini. Saya yakin kalian pasti bisa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.